Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Selalu sehat, semangat. Kita enak. Amin. Sama-sama menyanyikan lagu Mars Usia Indah GKI. Ya Oma Opa, kita harus tetap semangat ya. Walau usia kita tidak muda lagi, terus sudah banyak sakit di sana sini. Tapi kita harus tetap dia adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Baik, Oma Opa, kita akan menaikkan pujian pembuka dari PKJ 216 bait 1, 2, dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Aku
silakan duduk Bapak Ibu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu, kesempatan, kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih juga kami masih dipertemukan dengan tahun 2024 bersama teman-teman kami. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama. Tuhan Yesus, pagi ini juga kami siap menerima berkat-Mu melalui puji-pujian kami, melalui firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Luanka. Pakai beliau setiap bibir perkataannya agar dapat menyampaikannya dengan baik, benar dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Pakai setiap kami yang melayani, Tuhan sempurnakan persiapan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga oma opa yang hadir di sini maupun yang di rumah. Pakai oma opa terus menjadi teladan iman baik bagi anak mantu, keluarga dan sesama. Ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan kitab Mazmur dari Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Amin. Sebentar kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Nanti akan diisi oleh Ibu Ivy. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Bila Badai Hidup Menerpamu. Janji Tuhanku tegak teguh.
untuk bersaksi dan berbagi. Untuk bersaksi dan berbagi dengan Bapak Ibu, bagaimana rasanya saya ingin bersyukur, bagaimana rasanya saya mempunyai Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan saya. Kejadiannya 3 tahun yang lalu, persisnya tanggal 16 Januari 2021. Di mana saat itu suami saya dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke rumah Bapak. Tanggal 15 Januari hari Jumat pagi 3:30. Saya biasa jam 2 pagi saya sudah bangun. Terus jam 3 saya masuk lagi ke kamar, saya lihat kok nggak tidur. Saya tanya suami saya, kok nggak tidur? Saya bilang. Terus dia bilang, iya kok nggak bisa tidur. Coba kamu rebahan di sini sama saya ngobrol, mungkin nanti saya bisa tidur gitu. Jadi saya rebahan di sebelahnya, ngobrol. Dia bilang, hari Sabtu cici-cici saya kok pada mau teleponnya, pengen video call, kangen kali ya sama saya, dia bilang. Saya bilang, oh gitu. Terus ngobrol kira-kira setengah jam, dia diam. Tadinya dia pegang tangan saya, itu tangannya terus lepas gitu. Jadi saya pikir, oh udah tidur, saya mau keluar lagi ke depan, karena dia sudah tidur. Waktu saya mau turun dari ranjang, nyenggol dia di pinggir. Saya turun, karena gerakan itu nyenggol dia. Tiba-tiba pantat sama kakinya merosot ke bawah. Terus seperti mau jatuh telentang. Saya cepat bangun, saya pegang keteknya. Saya panggil, Papa, Papa, kenapa Pak? Tapi matanya sudah merem dan dia tidak menjawab. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Apa yang terjadi? Saya bilang, saya nggak ngerti. Tuhan Yesus tolong, saya bilang. Nah, waktu itu di sini ranjang, posisinya di bawah ada kasur. Biasanya dia suka tidur di kasur itu untuk nonton TV supaya nggak ganggu saya yang tidur di atas. Nah, waktu saya berat sekali badannya, saya bilang, Pak, saya nggak kuat ngangkat kamu. Saya bilang, sambil nangis itu saya bilang, saya nggak kuat ngangkat kamu. Pantat dan kakinya gerak Bapak Ibu. Jadi pantat sama kaki ngegeser sampai ke kasur yang di bawah. Sampai ke situ. Berarti dia masih bisa mendengar saya, tapi dia tidak dapat berbicara. Setelah sampai di situ, saya lihat bajunya basah, keringat, saya ganti bajunya, terus saya telepon anak saya. Kamu kesini ya sekarang, Papa sakit, saya bilang. Terus anak saya datang, karena rumahnya nggak berapa jauh. Dia sampai, terus saya bilang, Papa nggak sadar, kamu minta ambulan ya dari Omni, saya bilang gitu. Terus anak saya telepon, nggak bisa mah, nggak diangkat-angkat. Saya ke sana sebentar ya mah, katanya. Tuh dia naik mobil, dia menuju Omni, tapi di jalan tuh dia sambil telepon. Dapat jawaban dari Omni, maaf Bu, kami tidak melayani ambulan karena lagi pandemi. Nah, anak saya langsung putar balik. Mah, nggak ada ambulan mah, bagaimana ya mah? Kita nggak kuat ngangkat Papa ke mobil. Coba kamu panggil security, saya bilang gitu. Panggil security. Security-nya datang 2 orang, tapi nggak berani masuk, berdiri di depan. Terus saya keluar, Pak, masuk aja Pak, bukan COVID, saya bilang. Ini hanya pingsan aja, saya bilang. Saya mau bawa ke rumah sakit, tapi nggak kuat angkatnya. Akhirnya security-nya masuk, bantu angkat ke mobil, sampai di Omni, kira-kira jam 4 lewat. Dipasang alat-alat segala macam. Terus dia bilang, Ibu, ini harus ditorak, pengen tahu paru-parunya ada COVID enggak, harus di CT scan. Iya Pak, silakan, saya bilang. Terus dibawa ke dalam, terus saya bilang sama anak saya sibuk nelponin saudara-saudara ya.
Saya bilang, kamu telepon Pak Pendeta ya, Pak Santoni, minta didoain papa. Terus dia telepon, kira-kira nggak lama Pak Santoni datang. Terus sudah dibawa keluar suami saya, Pak Santoni berdoa sambil pegang tangannya. Terus hasil CT scan-nya keluar. Dokter yang jaga, itu dokter umum, dia bilang, Ibu, kalau melihat dari CT scan-nya, harapannya tipis, Ibu. Kalau dioperasi juga kasihan, usianya sudah agak tua, sudah agak lanjut. Kita berdoa aja ya Bu, mohon semoga ada keajaiban dari Tuhan untuk Bapak. Terus saya diam aja, saya nggak menjawab. Terus Pak Santoni bilang, Bu, ini CT scan-nya, jadi ini otak dua, sebelah-sebelah. Yang di sebelah kanan itu sudah merah semua. Jadi dia kayaknya Pak Santoni itu telepon ke dokter Ali Sarap ya, mungkin yang dia kenal. Dia sibuk telepon. Dan dia juga pasti tahu hasilnya apa, tapi dia tidak mau memberitahu saya. Setelah itu masuk di ruang perawatan, dipasang segala alat-alat. Sampai sore saya bilang sama anak saya, kamu jaga malam ya, mama pulang, besok pagi-pagi mama datang, saya bilang gitu. Iya mah, dia bilang. Terus sorenya saya pulang ke rumah, diantar sama Pak Pendeta Santoni, kebetulan datang dengan Ibu Vera, terus saya diantar pulang. Setelah beres-beres rumah, saya berdoa malamnya. Saya bilang, Tuhan, kata dokter harapannya tipis Tuhan, tapi saya percaya ada kekuatan dari Tuhan. Saya tahu Tuhan saya maha baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau memberi dia kesembuhan, berilah dia kesembuhan ya Tuhan. Terus saya berdoa terus saya bilang, Bapak, suami saya ini orangnya baik sekali. Tolong Tuhan beri dia yang terbaik. Bilang gitu. Berikan yang terbaik Bapak. Saya berdoa gitu terus malamnya sambil menangis saya berdoa. Terus paginya saya datang, jam 6 saya sampai, anak saya bilang, kamu tidur deh, nanti sebentar lagi dokter datang, kamu harus ada di sini, mama takutnya nggak ngerti ngomong apa gitu. Kira-kira jam 8:30, dokter datang, dokter sarafnya. Ibu mau dioperasi, dia bilang. Anak saya bilang, Pak dokter kalau dioperasi, kemungkinan keberhasilannya berapa persen? Gitu. Terus dia bilang, ya paling 20-25% lah, dia bilang gitu. Jadi saya terus bilang sama anak saya, jangan dioperasi ya papa, kesian. Terus saya bilang telepon sama cicinya, suami saya masih punya cici ya. Jadi saya ingat keluarganya dia, mungkin bisa memberi jawaban apa. Saya bilang, kata dokter kalau dioperasi hanya 20%, bagaimana ya? Saya bilang, jangan dioperasi, dia bilang. Pasti nanti dia tidak akan sadar, dia bilang gitu. Jangan dioperasi, biarin diobatin secara natural aja. Hari Jumat itu siang, kira-kira jam 12 lewat, napasnya itu seperti ngorok gitu, banyak selim. Jadi saya panggil suster, minta dibersihin selimnya. Terus selimnya dibersihin, dia lebih tenang. Terus kira-kira jam 1, suster datang lagi, Opa makan ya Opa, udah pakai selang makannya. Makan ya Opa, sudah siang katanya. Udah dikasih makan, terus dia tenang, dia tenang. Saya liatin terus mukanya reaksinya. Kira-kira jam 2 kurang 10 menit. Tiba-tiba dia begini seperti kalau kita kenyang makan gitu, gitu seperti gitu. Saya lihat terus itu gelembung oksigennya stop.
Saya bilang panggil dokter, panggil dokter. Saya bilang sama anak saya, panggil dokter. Saya bilang. Setelah dipanggil dokter, diperiksa semua. Iya ibu, bapak sudah jalan. Saya hanya menangis sebentar. Saya hanya berdua sama anak saya, nggak ada orang lain. Saudara-saudara mereka juga datang, nggak berani ke dalam karena takut COVID, pada duduk di mobil. Saya bilang sama anak saya, tolong telepon Pak Pendeta Santoni. Saya bilang, Papa udah nggak ada. Udah. Terus dia telepon kasih tahu anak saya ada 3. Ini yang nomor 2, yang nomor 1 ada di Amerika, yang nomor 3 ada di Singapura. Terus dia kasih tahu adik-adiknya sama adik sama cicinya. Terus saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau ini yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan harus memberi saya kekuatan. Saya tidak ada siapa-siapa di sini, hanya berdua. Tuhan beri kekuatan pada saya dan anak saya. Kalau saya punya penyakit asma, biasanya kalau stres sedikit saya langsung sesek gitu. Saya bilang Tuhan harus kasih saya kekuatan. Jasmani dan rohani, Tuhan beri saya kekuatan. Saya bilang. Setelah itu Pak Santoni datang. Terus saya bilang sama anak saya seperti bangun dari mimpi, saya bangkit gitu. Saya bilang sama anak saya, kamu bawa papa ke Oasis sama Pak Pendeta, minta tolong ditemenin. Mama pulang ke rumah ambil baju papa. Mama mesti mampir ke Pak RT ya Ma, minta surat pengantar. Iya, saya pulang, saya ke Pak RT-nya nggak ada. Saya cerita sama istrinya. Sesudah itu Pak RT-nya WA, Ibu suratnya sudah saya siapkan di security. Jam berapa aja Ibu datang, saya sudah siapkan di security. Jadi pulang, waktu di rumah duka, tidak ada air mata saya yang keluar lagi Ibu. Kalau saya bercerita kepada orang, hanya mata saya berkaca-kaca. Tapi saya betul merasakan mendapat satu kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Saya mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya saat itu, saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Setelah di sana, waktu dimandikan apa semua, anak saya tidak bisa pulang yang dari luar. Ma, kalau pulang harus diisolasi 1 minggu, Ma. Saya bilang, wah, enggak usah pulang. Enggak apa-apa, Ma. Enggak, Papa pasti mengerti, saya bilang. Papa pasti ngerti keadaan. Enggak usah pulang. Jadi anak saya semenjak video call waktu tutup peti, waktu pemakaman. Ya, itulah yang ingin saya saksikan kepada Bapak Ibu. Betapa saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Menopang saya, memberi kekuatan kepada saya. Kalau tidak ada Tuhan yang menolong saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Karena masa pandemi, dan juga banyak keluarga yang nggak bisa datang, hanya ponakan-ponakan yang masih muda-muda aja mereka yang datang. Jadi segera dimakamkan. Saya juga berterima kasih sekali lagi Pak Pendeta Andreas yang waktu itu melayani di pemakaman. Terima kasih, inilah kesaksian saya yang saya bagikan buat Bapak Ibu, betapa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita apabila kita mengandalkan Dia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ivy yang telah memberikan kesaksiannya. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa ya. Dia terus menopang kita apapun keadaan kita. Kita terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Oma Opa, tema kita hari ini apa ya? Apa ya? Ya, jangan lupa bersyukur. Diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya mau tanya sama Oma Opa nih. Apa yang membuat hari ini Oma Opa bersyukur? Sehat, bisa hadir. Ya.
Semuanya anak cucu, mantu, semuanya sehat-sehat ya, diberi pekerjaan yang baik. Iya, terima. Iya. Menurut Oma Opa, bersyukur itu gampang apa susah ya? Gampang ya? Gampang karena nggak perlu modal ya, hanya lewat mulut aja. Hah? Gampang ya karena apa? Ada juga yang bilang gampang karena kalau keadaan kita sedang baik-baik saja. Kalau keadaannya sedang tidak baik-baik, apa kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan? Harus ya. Wah, hebat-hebat Pak Andreas. Imannya Oma Opa di sini nggak usah khotbah lagi deh. Iya, nanti Pak Pendeta Andreas akan menjelaskan lebih lengkap lagi ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji firman-Mu ku pegang selalu dari PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sekali lagi. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu akan kami pegang selalu. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena itu firman-Mu itu adalah makanan bagi jiwa kami. Karena firman-Mu adalah penopang bagi kehidupan kami. Pada saatnya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang menolong, menghibur, dan menguatkan kami. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Ivy yang telah membawakan kesaksian memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan juga yang menyertai, memberkati, senantiasa menguatkan dan menghiburkan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17, kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan baca untuk kita semua. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah dari mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada seorang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, kita bersyukur hari ini bisa bersekutu bersama. Ya, hari ini kita bahas tema jangan lupa bersyukur. Ya, kalau bicara jangan lupa, saya pikir ya kita tambah usia rupanya tambah cepat lupa ya. Saya juga akhir-akhir ini suka bisa lupa. Saya di SMS ketemu orang dari jemaat sebelumnya saya layani gitu kan. Saya salam dia mau sebut namanya, kok lupa. Padahal saya tahu. Saya kenal sekali orang itu, tapi mau panggil dia kok perlu waktu. Sudah ngobrol baru muncul. Gejala apa itu? Ya kan? Ya, padahal saya tahu namanya. Ya, saya kenal dia, tapi waktu ngomong mau perlu waktu gitu. Gak kayak dulu kan, ketemu orang langsung, oh sebut nama kan. Sudah ada perlu waktu sedikit. Apa-apa rasa gitu gak? Iya, iya. Itu gejala apa itu ya? Gejala gitu ya. Ya. Saya waktu masuk umur 50 juga gitu, mulai rasa gitu kan. Biasa pakai kacamata, baca jelas kan. Satu waktu baca ini ya kan, jelas ya kan, ya. Tapi begitu lihat, kok enggak gitu kan. Kok ada masalah dengan kacamata ini. Saya ke tukang kacamata juga tanya, kenapa ini mata ini? Oh Pak masih bagus Pak, masih cocok. Loh kok saya baca kadang-kadang jelas kadang-kadang buram gitu. Pak ya Bapak sekarang selain min sudah ada plus. Kenapa gitu? Iya Bapak umur berapa? Bapak dia jelaskan saudara. Ternyata masa umur itu juga ada pengaruh ke mata. Sekarang umur 60 ada hubungan dan ke ini ya bisa lupa ya. Opa Mama suka lupa nggak? Ya lupa. Tapi satu hal ya jangan sampai lupa bersyukur. Lupa-lupa dikit nama orang nggak apa-apa lah ya kan. Maklum ya, Pak Andres saja baru 60 sudah kadang bisa lupa ya. Ya, apalagi yang sudah 70, 80 pasti ya. Tapi satu hal yang nggak boleh lupa apa? Bersyukur. Boleh lupa nama Pak Andres nggak apa-apa, ya kan? Ya, lupa nama Bu Dini nggak apa-apa, tapi jangan lupa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, ya. Pada suatu waktu ada satu orang, ya udah agak tua juga, ya dia naik ke bus, ya. Naik ke bus dia mau cari tempat duduk, nggak ada tempat duduk, semuanya sudah penuh ya. Dia terpaksa mau berdiri ya. Tapi tiba-tiba ada seorang ya remaja ya, dia lihat Kong duduk ya, dia berdiri. Kong itu dipersilakan dulu, langsung dia duduk, nyaman gitu kan. Ya nyaman dia jalan terus nggak lama anak itu duduk di samping kan, ya. Dia kan, Pak, ya tadi Bapak ngomong apa sama saya? Dia nggak merasa ngomong apa-apa, dia terus terang, ya saya nggak ngomong apa-apa dek, ya dia nggak ngomong apa-apa kan. Terus anak itu ngomong ya, oh tadi saya pikir Bapak mengucapkan terima kasih sama saya. Oh iya, terima kasih. Dia lupa selalu ucapkan terima kasih ya. Saudara, kepada manusia kita ucapkan terima kasih, tapi kepada Allah kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam masa-masa semua lancar, Tuhan adalah saya berbuat kebaikan. Dalam masa menghadapi masa-masa sulit juga kita bersyukur karena Tuhan ada di sana. Seperti kesaksian tadi Ibu Ivy yang sangat menguatkan kita. Dia menghadapi masa yang sulit.
sudah sekian lama bersama dengan suami, tapi suaminya meninggalkan dia. Ya, tapi satu hal yang saya tangkap, dia bersyukur. Kenapa banyak bersyukur? Dalam masa-masa menghadapi kesulitan itu, tetap Tuhan menyertai mulai hamba Tuhan, mulai anaknya, dan lebih daripada itu Tuhan menyertai dia, memberi kekuatan dia menghadapi itu. Kalau enggak, bagaimana bisa melewati masa yang sulit seperti ini? Jadi dalam masa-masa bagaimanapun kita bersyukur. Seperti firman Tuhan juga katakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Jadi kita belajar jangan lupa bersyukur ya. Kita baca dari firman Tuhan tadi ya. Rupanya waktu Tuhan Yesus ke satu tempat ya, di perbatasan antara Samaria dan Galilea ya. Ya, kita tahu kayak provinsi ya, ada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah ya, ada provinsi DKI Jakarta ya. Jadi pasti ada perbatasan ya. Kendati perbatasan nggak jelas ya. Ya, kadang-kadang kita lihat sudah sini, kita nggak tahu sudah lewat provinsi lain. Nah, kecuali kalau di jalan raya langsung ada tulisan ya. Ya, selamat jalan ya kan. Anda sudah meninggalkan provinsi ini, masuk ke sini ya. Tapi kebanyakan kan enggak. Tapi dikatakan waktu itu Tuhan Yesus ada di perbatasan antara Galilea sama Samaria ya. Pada saat itu sedang dia di situ, ada 10 orang yang sakit kusta. Datang sama Tuhan Yesus. Tapi mereka enggak berani dekat-dekat. Karena memang peraturannya enggak boleh ya. Mereka disebut najis. Ya pada saat itu kan nggak ada orang kata nggak boleh itu menular, nggak ya, disebut najis. Kan memang penyakit kusta itu menular, nggak boleh dekat-dekat orang ya. Tapi secara agama juga nggak boleh itu najis ya. Mereka dari jauh ya nggak boleh dekat-dekat dan mereka berseru, Yesus Guru ya, tolonglah kami ya, kasihanilah kami, nggak boleh dekat-dekat ya. Yesus lihat mereka, kemudian Yesus katakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam ya. Kenapa? Kalau orang sakit, khususnya sakit kusta udah sembuh, mereka harus ke imam-imam supaya dilihat mereka benar-benar sudah tahir, baru bisa kembali ke masyarakat. Kalau enggak mereka terkucilkan, enggak boleh dekat-dekat orang, ya kan? Maka mereka pergi. Di dalam perjalanan satu diantaranya sadar dia sudah sembuh, dia kembali sama Tuhan Yesus ya kan. Dia sambil kembali sambil memuji-muji Tuhan, dia berterima kasih sama Tuhan, dia memuliakan Tuhan ya kan. Dia bersyukur sama Tuhan. Waktu ketemu Yesus dia langsung tersungkur. Alkitab katakan dia tersungkur ya, mengucap syukur kepadanya ya. Dan di Alkitab katakan orang ini adalah orang Samaria, orang asing ya. Padahal yang 9 itu kemungkinan orang Yahudi. Mereka sama-sama sembuh tapi lupa bersyukur. Tapi satu orang ini justru bisa bersyukur ya. Saudara, memang banyak orang tidak bersyukur ya. Lebih banyak orang yang lupa bersyukur daripada ingat bersyukur. Kenapa? Karena mungkin sudah anggap sudah seharusnya saya terima ya. Sehingga nggak sadar bahwa itu adalah berkat Tuhan, lupa bersyukur. Misalnya gini, tarik napas, buang napas, bayar nggak? Nggak ya. Kenapa? Dikasih Tuhan. Pernah bersyukur sama Tuhan nggak? Berapa banyak orang bersyukur? Ya, semua udah rasa ini sudah seharusnya, ya. Jadi take program itu udah ini memang sudah seharusnya kok, ngapain bersyukur? Ya, begitu orang sudah di rumah sakit, gak bisa bernafas, susah, mesti beli tabung oksigen, baru sadar, ternyata oksigen itu mahal, ya. Selama ini dia sudah ngirim oksigen gratis, ya Tuhan kasih, gak bersyukur, ya, karena sudah merasa, ya sepantasnya, sudah selayaknya dia terima, ya. Gitu juga kita, ya masih ingat waktu dulu kerja ya, kalau ketemu bosnya baik gitu kan, ya setiap kali kasih kita makan siang gitu kan, ya, atau dibeliin sesuatu, lama waktu awal lo bisa terima kasih, tapi kalau udah sering-sering, ya kita pikir udah biasa, kita lupa bersyukur. Gak usah orang lain, anak saja, ya kan, ya.
kalau anak kasih makan enak gitu kan, ya. Ya, ada anak yang ingat atau cucu yang ingat, terima kasih ya papa mama, terima kasih oma. Tapi seringkali udah lupa, pikir udah seharusnya. Ya, coba kalau ada tamu datang, dikasih masak enak, apa ngomongnya? Oh terima kasih ya tante, ya terima kasih ya bapak gitu kan. Karena mereka rasa bersyukur. Tapi yang sudah biasa dapat, mereka pikir udah biasa, lupa bersyukur. Kita memang manusia seringkali seperti itu. Ya, sebenarnya dalam hidup kita ini banyak hal yang kita bisa syukurin. Seperti Alkitab katakan ya, kita bisa bersyukur untuk berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah beri. Berkat jasmani ya, misalnya orang Samaria ini, Tuhan kasih kesembuhan, dia memuliakan Allah, dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Benar nggak? Ya kan? Misalnya ada orang diberikan makanan, ya, dia bersyukur, ya, atau terluput dari bahaya, ya, atau pekerjaan diberkati, dia bersyukur sama Tuhan. Ya. Tapi banyak yang lupa bersyukur, ya, karena dia merasa ini sudah biasa, atau dia merasa bahkan saya bisa dapat ini karena saya lebih pintar dari orang lain, saya kerja keras, atau saya lebih hebat, ya, saya lebih beruntung, ya, sehingga lupa bersyukur, ya. Demikian juga banyak berkat-berkat rohani yang Tuhan beri. Ya, Tuhan sudah beri anugerah keselamatan. Ya. Kita ini seharusnya binasa. Alkitab katakan semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Mati bukan hanya mati jasmani, tapi rupanya mati rohani, terpisah dari Allah karena dosa kita. Bahkan kalau ini nggak diselesaikan, mati kekal selama-lamanya, harus binasa. Berapa hukum kekal, terpisah dari Allah, menderita selamanya. Tapi karena Allah mengasihi kita, sudah sediakan keselamatan dalam Yesus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, anugerah Allah yang kita terima dengan iman. Tapi banyak orang nggak bersyukur, ya, untuk anugerah Tuhan itu, ya. Dan Tuhan sertai senantiasa. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita malah nggak bersyukur, ya. Saya pernah baca satu cerita, ya, satu orang bercerita demikian, ya. Dia ketika itu dia melihat di pantai gitu kan, melihat kehidupannya itu, dia bermimpi seperti dia melihat di pantai gitu. Ada dua tapak kaki siapa itu? Tapak kaki dia, ya, tapak kaki dia sama kaki itu tapak kaki Tuhan. Tapi ada tempat tertentu nih, tadi kalau ada dua pasang, tapi di situ satu pasang kaki aja, ya, tapak kaki. Itu tempat justru saat yang susah, sulit, ya. Maka dia komplain sama Tuhan. Tuhan, saya lihat sepanjang hidup saya Tuhan menyertai, tetapi ada saatnya, yaitu waktu sulit, Tuhan kemana? Tuhan tanya, kenapa? Lihat waktu saya sulit itu cuma satu pasang kaki aja, Tuhan kemana? Ya kan? Tuhan, kamu lihat, perhatikan, ya, memang satu pasang kaki siapa? Dia lihat, dia perhatikan, itu adalah tapak kaki Tuhan. Dia sadar, itu tapak, iya benar. Dalam surat itu justru aku menatang ke aku, menggendong kamu. Ya. Dia baru sadar, dia baru bisa mengucap syukur sama Tuhan. Saudara, banyak hal kita terasa jalan sendiri, tapi di sana ketika kita salami, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dalam masa sulit, Tuhan mau memimpin kita, menolong kita, bahkan menggendong kita. Firman Tuhan katakan, bahkan sampai masa tua kita, Tuhan tetap Tuhan, dan Dia sampai masa tua kita akan Tuhan gendong, ya. Itu satu hal yang luar biasa. Maka kita bersyukur sama Tuhan, ya. Pernah rasa digendong Tuhan nggak? Ya, Tuhan firman Tuhan, sampai masa tuaku engkau adalah Dia, ya. Sampai masa lanjutku engkau menggendong aku. Bener nggak ini, ya kan? Saya udah tua ini, ya. Andre sekarang udah mau deket 60, ya. 60 nanti sebentar lagi masuk lansia, ya. Lansia daftar umur berapa ini? Ya, 65 ya? 55 ya? 55 ya? Berarti sudah boleh masuk lansia, ya. Ya, saudara, kita rasa masih Tuhan sertai kita enggak? Ya, biarlah kita ketika kita ingat, kita bersyukur sama Tuhan, ya. Dan juga kita senantiasa bisa mendapatkan firman untuk membimbing kita. Kita bersyukur enggak? Ya, banyak orang haus, ya, gak dapat, ya. Rindu Tuhan seperti rusa rindukan air, ya, sungai yang berair, ya kan.
mereka haus. Ya. Tapi kita sudah dapat berlimpah, kadang-kadang nggak haus lagi, bosen, ya kan? Kan sering orang itu, sudah sering dapat, jadi bosen. Kayak anak-anak kan, kalau setiap hari dikasih makan daging ayam, bosen, ya kan? Padahal ada orang mau makan daging ayam aja susah, ya. Zaman dulu ada oma-oma bilang, zaman dulu kita setahun sekali baru bisa makan daging ayam loh, ya. Tapi sekarang ya anak-anak bisa sering-sering makan tapi nggak bersyukur, kan kadang-kadang dengar seperti itu ya, karena sudah terlalu sering. Kita dapat firman Tuhan, masih bersyukur ya? Tuhan, saya bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Banyak hal dalam hidup kita yang kita bisa syukuri untuk berkat jasmani dan berkat rohani. Ya, kenapa orang nggak bisa bersyukur? Karena dia tidak menyadari berkat Tuhan. Seseorang ini bisa datang bersyukur sambil memuliakan Allah, ketemu Yesus bersyukur kenapa? Karena dia sadar dia bisa sembuh karena anugerah Tuhan. Ya, dia bisa sembuh karena berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan ya dalam Yesus Kristus. Sehingga dia begitu tahu dia sembuh, dia nggak lanjut jalan ke sana. Dia balik dulu ketemu Yesus sambil memuliakan Allah dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, setelah itu dia baru pasti cari imam ya, karena memang aturan seperti itu. Tapi yang 9 itu lupa, ya, karena mereka nggak sadari ini adalah berkat Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita senantiasa dapat menyadari berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan lupa ya bahwa Allah itu baik, Allah itu mengasihi kita, Allah itu perhatikan kita, Allah itu memberkati kita dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, jadi kita mau terus bersyukur sama Tuhan. Makanya ada lagu ngajarin kita untuk menghitung berkat Tuhan. Ya, ada lagu kan liriknya gini. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya ya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Wah, ini Opalma lebih pintar nyanyinya ya. Suaranya lebih merdu ya. Ya, kita bersyukur waktu kita hitung berkat Tuhan, kita ternyata berkat Tuhan banyak sekali ya. Ya. Kita seringkali nggak ingat berkat Tuhan, nggak hitung berkat Tuhan, kita hitung kurangnya aja. Sudah dikasih 9, kita nggak bersyukur untuk yang 9, tapi kita mengeluh untuk satu yang kita nggak dapat. Ya, kan sering gitu ya. Jadi kasih banyak, nggak bersyukur untuk, yang kurang ini yang dikomplain. Ya, itu sifat manusia setelah kita jatuh dalam dosa. Ya kadang-kadang kita gitu, kita nggak ingat berkat Tuhan besar, tapi hal yang kurang kita keluhkan. Ya, kita nggak bersyukur untuk hidup yang Tuhan sudah beri. Ya, kesehatan Tuhan sudah beri. Ya kita ngeluh untuk sakit tangan yang ya sakit. Tuhan kok Tuhan jahat sekali, tangan saya sakit kok nggak sembuh-sembuh ya kan. Kakinya baik, tangannya baik, semua baik. Ya kan dia nggak bersyukur tapi ya keluhkan yang sedikit ini. Ya. Kita kadang-kadang seperti itu ya. Tuhan aku kenapa seperti ini Tuhan? Ya anaknya ada banyak yang baik, tapi ada yang satu lupa sama dia mengeluh sama Tuhan untuk yang lupa dia. Yang banyak baik sama dia lupa. Ya. Saudara, kita manusia seperti itu ya. Tapi biarlah Tuhan tolong pada hari ini kita belajar ya. Seperti orang kusta yang satu ini dia. Dia waktu sembuh, dia sadar ini berkat Tuhan, dia kembali dia bersyukur sama Tuhan. Ya, dia nggak lupa mengucap syukur ya. Kenapa dia nggak mengucap syukur? Dia nggak lupa karena dia sadar dia bisa sembuh karena Tuhan baik. Ya, dia bersyukur sama Tuhan Yesus karena dia tahu dia bisa sembuh karena Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia, sehingga dia pulang sampai mulia Allah tersyukur ya pada Tuhan Yesus. Dia sadar, dia tahu. Ya, oleh karena itu sadar itu penting. Ya, ada satu pendeta. Ini pendetanya orang Bali, ya.
tapi dia pinter bahasa Mandarin. Ya. Tahu pendetanya siapa? Ahmed Mastra. Imade Mastra, pendeta Imade Mastra. Ya, pendeta ya. Ya, saya sering guyoni dia ya, Imade Mastra ya. Ya. Dia baik sekali ini ya. Pada satu waktu dia khotbah di GKI Pinangsia, Komisi Wanita di GKI Pinangsia. Ya, dia khotbahnya saya lupa. Saya udah lupa dia khotbah apa. Tapi ada satu kata yang saya ingat ya, kata Imade Mastra ya. Kita sebagai orang Kristen mesti ingat ya 4 hal dia bilangnya. Zhen, kanen, xien, pauen. Zhen itu tahu berkat. Zhen, kanen ya, dapat mengalami, merasakan, mensyukuri berkat atau merasakan berkat. Ya, ketiga xien, berterima kasih atau bersyukur atas berkat Tuhan. Dan keempat pauen, membalas berkat Tuhan ya. Aduh, bagus sekali ya. Saya lupa khotbahnya, tapi saya ingat kata-katanya apa itu? Zhen ya, tahu berkat. Kanen, dapat merasakan, mengalami berkat. Xien, mensyukuri atau berterima kasih berkat. Pauen, membalas berkat Tuhan ya. Susah nggak? Ya, ya. Kalau dalam bahasa Mandarin enggak ya. Zhen, kanen, xien, pauen dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia memang agak panjang ya. Ya memang bahasa itu kadang-kadang penting. Ya, hitung-hitung juga demikian. Kita dalam bahasa Indonesia 1 tambah 1 sama dengan 2. Waktunya panjang. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Waktunya panjang nggak? Dalam bahasa Mandarin, saya dulu hafalnya dalam bahasa Mandarin. Cepat. Cepat sekali saudara. Ya, ya, ya. Bahasa. Ya. Kadang-kadang ada yang panjang, ada yang singkat. Ya, ya. Tapi semua bahasa itu indah. Semua bahasa itu indah. Ya. Saudara, ketika saya ingat ini pendeta Imam Desmas, saya selalu ingat ya, dalam hidup kita ini kita harus tahu berkat Tuhan yang sudah kita terima, kita alami, kita syukuri, dan jangan lupa kita membalas berkat Tuhan ya. Bagaimana kita membalas berkat Tuhan ya? Ya, wujudkan syukur kita itu kepada Tuhan dengan bersyukur sama Tuhan ya. Bentuknya bisa beda-beda, bisa kita ungkapkan dengan doa syukur sama Tuhan ya, bisa dalam bentuk pujian syukur, nyanyian syukur sama Tuhan, bisa dalam wujud tindakan perbuatan syukur sama Tuhan, kita nyatakan kepada saudara-saudara kita yang lain ya kan. Bisa kita wujudkan syukur kita dengan persembahan syukur kepada Tuhan ya. Jadi wujud syukur itu bisa bermacam-macam ya. Tapi satu hal firman Tuhan hari ini ajarkan, jangan lupa bersyukur ya. Kendati pun kita semakin ada usia semakin cepat lupa ya. Lupa yang lain ya maklum lah. Tapi satu hal jangan lupa apa? Bersyukur. Kenapa? Jangan lupa bersyukur. Bersyukur itu sebenarnya baik untuk kita ya. Kenapa baik ya? Ya karena ya bersyukur itu membuat kita justru semakin dekat sama Tuhan. Bersyukur itu Tuhan kehendaki. Dan bersyukur itu yang membuat kita punya hati dan yang penuh damai dan sukacita. Makanya firman Tuhan katakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya. Jangan khawatir, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ternyata bersyukur itu bawa dampak yang besar ya. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita senantiasa bersyukur dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur itu Tuhan kehendaki. Ya seperti nas hafalan kita hari ini bisa ditampilkan nas hafalan ya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya. Ya, apa bunyinya? Kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saya lagi ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18.
1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 isinya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Susah nggak hafalnya? Gampang ya. Puji Tuhan ya. Ya, jangan lupa mengucap syukur. Firman Tuhan kan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita ambil waktu, kita bersatu dulu sejenak. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersama berdoa syafaat. Kami bersyukur untuk segala berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam saat lancar atau tidak lancar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus memimpin, menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa syafaat bersama. Kami berdoa syafaat Tuhan untuk Ibu Lisa Margareta yang lemah tubuh dan dalam rencana pengobatan yang akan dilakukan. Kami mohon kepada Tuhan bilang Engkau turut campur tangan Engkau yang menjamah dan menyembuhkan, baik melalui kuasa-Mu maupun melalui tangan dokter dan pengobatan. Kami berdoa juga untuk pemulihan kesehatan Ibu Hilda Gani karena jatuh. Biar Engkau tolong agar kondisinya semakin baik, semakin pulih. Engkau yang memberkati, menyertai, menghiburkan, menguatkan. Kami berdoa juga untuk pemulihan kaki dari Ibu Lestiner Lelo karena masih sakit untuk dipakai dalam berjalan. Tuhan berkati, biarlah kondisi semakin baik. Kami berdoa juga untuk Ibu Sandra dalam pemulihan lengannya pasca operasi. Biar Engkau yang menolong, Engkau memberkati agar kondisinya semakin baik, semakin pulih. Kami berdoa juga untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda dan simpatisan bersama keluarga. Biar Engkau berkati semua dalam keadaan baik, sehat, dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera Tuhan. Begitu juga untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan. Tuhan berkati dapat dijalankan dengan baik dan membangun kami semua. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami juga bersyukur untuk Bapak, Ibu, Opa, Oma yang berulang tahun, yaitu Ibu Indri Astuti, Ibu Luciana Wati Utomo, Ibu Dewi Tanu Miharja, Bapak Daniel B. Kosasi, Bapak Sugiono Teja. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau memberkati Tuhan, agar dalam masa ulang tahun tetap dipenuhi dengan sukacita anugerah dari Tuhan. Tetap dapat Tuhan berkati dan bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Tuhan berkati Tuhan, agar dalam kehidupan terus memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk semua opa oma dan semua saudara yang ada di sini. Kau berkati kami Tuhan, Kau tahu segala keadaan kami, pergumulan kebutuhan kami. Biarlah Engkau berkati kami satu demi satu sesuai dengan kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan dengan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Andreas yang sudah memberikan firman Tuhan-Nya. Kita percaya firman Tuhan yang ditaburkan menguatkan kita dan menjadi berkat buat kita semua. Oma Opa, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mensyukuri setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan untuk kita dengan memberikan persembahan. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari kita naikkan pujian dari NKB 134 bait 1, 3, dan 4. Terima kasih ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kecukupan yang telah Kau berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita untuk dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi pemberian hidup kami seutuhnya untuk melayani Engkau dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, suka atau duka adalah warna-warni dalam kehidupan kita. Satu hal yang menguatkan kita adalah dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu seperti ayat hafalan tadi, ayat nas tadi, tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita. Karena mengucap syukur adalah perintah dan kehendak Tuhan yang harus kita taati. Sebagai lagu penutup kita akan naikkan pujian Hidup Kita Yang Benar dari KJ 450 bait 1, 3, dan 5. Silakan berdiri. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam persekutuan pada hari ini. Biar segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dan kami mohon berkat Tuhan, biar Engkau memberkati kami sekalian. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita bersyukur ya hari ini tengah-tengah kita hadir Ibu Febe, ya kan? Mungkin Bu Febe bisa berdiri sebentar. Ya,
Ya mungkin sebagian sudah tahu, sebagian mungkin belum kenal ya. Ibu Febe ini ya hamba Tuhan pertama di gereja ini ya. Ya pada saat masih awal tahun 98 ya sudah di gereja ini 2098 kalau nggak salah ya. Waktu itu belum ada komisi wanita, gereja masih kecil. Iya 1998 kan? Oke. Sorry. Ya 1998 ya. Ya, itu nubuat ya. Ya, ketika gereja masih kecil, Ibu Febe yang nangkepin, yang ngajakin ibu-ibu yang suka nganterin anak-anak untuk doa ya, masih kantornya di 1C ya, ya rumah Ibu Wiwi ya. Kemudian juga ketika saya baru bergabung, yang memulai kebaktian lansia juga Ibu Febe ya, Ibu Febe, Pak ya Muse yang lain umum, saya lebih fokus ke lansia ya. Kita bersyukur kalau pada hari ini Bu Febe bisa bersama-sama dengan kita. Nanti bisa berkenalan lebih banyak dengan beliau ya. Terima kasih. Maaf ya Ibu dan Bapak-bapak ini. Tadi jadi terlena karena Pak Andreas memperkenalkan Ibu Febe. Bapak-bapak dan Ibu-ibu mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Roanka selaku pembawa firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Lydia Dini, singers Ibu Nansiko dan Ibu Linawati, pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Ivy dan Ibu Yanti Karnoto, multimedia Saudara Kelvin, Efrat, Sifra, dan Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Pembaca warta, saya sendiri Ibu Aji Karyati. Tema persekutuan kita minggu depan, tanggal 31 Januari 2024. Tema menghakimi, no. Mengasihi, yes. Diambil dari Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Pembicara Pendeta Devina E. Minerva. Pemimpin pujian Bapak Julius Pranajaya. Singers Ibu Indri Astuti dan Ibu Li Kimi. Pemusik Bapak Kuncoro. Penerima tamu Ibu Ernawati dan Ibu Kristiana Kumala. Sedangkan yang membaca warta Ibu Vera. Apakah ada tamu yang hadir baru pertama kali pada hari ini? Mohon memperkenalkan diri. Tamu yang baru pertama kali hadir, ada ya, saya tadi lihat Bapak siapa tadi, masih saudara dari Ibu Rita ya.
Ibu Febe saya kira juga saya persilahkan maju ke depan ya supaya banyak anggota lansia ini yang belum mengenal Ibu. Udah ya, nggak ada lagi ya? Oke. Umur 84 tahun. Oh, hebat. Terima kasih. Saya dengan Lili, anaknya Pak Nasuki. Ya, saya tinggal di BSD. Oh, iya. Terima kasih. Oh, saya saudaranya Bu Rita. Tambahan. Terima kasih. Saya Bu Febe, tamu yang sudah lama. Bukan tamu. Bukan tamu ya, ya udah anggotanya aja deh. Memang sudah usinda sekarang saya, udah 71. Belum, 21 tahun yang lalu saya meninggalkan Gading Serpong. Ya, ya gitu kan? Betul. Awalnya saya ibadah di sini. Kemudian saya dari GKY, karena pindah di Lipu Karawaci, cari gereja, akhirnya GKI. Suami saya kan orang GKI, misalnya GKI Bromo seperti itu. Kemudian waktu saya ibadah nggak ada yang kenal saya. Sampai akhirnya satu hari pendeta Luther tertentu pas khotbah, dia bilang, loh kamu di sini? Iya. Pelayanan di mana? Enggak ada. Dia panggil Ernie, waktu itu ketuanya sekolah minggu, kalian cari hamba Tuhan, ini dia, itu aja ceritanya. Dan kemudian saya diminta bantu di sekolah minggu, karena enggak ada hamba Tuhan, jemaatnya banyak, diminta untuk ya melawat lah, seperti itu, melawat, mengembalakan. Dan itu 98. Kemudian Pak Andreas datang, ya sudah, saya terus 2 tahun kemudian, Pak Andreas 2001 ya? 2002, ya. 2003 Juli kami pindah ke Surabaya. Seperti itu. Oh, Usinda. Awalnya saya tangkap ibu-ibu. Pertama yang saya tangkap itu Lana. Sama-sama orang Surabaya, saya kan orang Surabaya. Karena kantornya itu kan persis pintunya BPK Penabur dulu itu persis menghadap rumahnya siapa itu Pak? Wiwi. Nah Lana itu suka tunggu anaknya. Saya tipe orang yang enggak diem, saya hampirin. Siapa namanya? Lanawati, dari mana Surabaya? Wah dia juga heboh kan? Nah, sama-sama Surabayaan gitu. Ayo kita mulai wanita. Dialah orang yang pertama. Kemudian lansianya kalau nggak salah Pak Sudaryono. Iya, betul. Nah, itu ya. Itu tahun berapa ya Pak? Saya sudah lupa. Awal pokoknya saya tahu wanita dulu. 2000 berapa? Enggak. Lansianya itu karena naik lotengnya kan tinggi, itu susah, nggak ada lift. Akhirnya diusulkan setiap minggu jam 7 di sana ibadah, di sini juga ada, yaitu para lansianya. Tapi ibadah, bukan persekutuan. Kemudian baru mungkin persekutuannya dimulai di sini sesudah kebaktian lansia. Karena faktor mereka susah naik tangga, diusulkan ibadahnya minggu di sini dipisah. Itu kurang lebih 40 atau 50 saat itu.
Itu aja sekilas dari saya. Terima kasih, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan pelihara gerejanya, bahkan memberkati gerejanya. Melalui hamba-hamba Tuhan dan para majelis dan para pengurus, Tuhan terus memberkati karena gereja ini milik Dia, Dia kepalanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Diucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam namanya. Ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam namanya. Selamat datang Bapak dan Ibu yang baru. Kiranya Tuhan selalu menyertai Anda. Kami harapkan hari Rebo yang akan datang lagi. Bu Febe, terima kasih atas kisahnya yang membangun Politikata ya, Persekutuan Usinda ini dari awal. Dan Tuhan memberkati Persekutuan Usinda ini sehingga berkembang sampai sekarang. Terima kasih Bu Febe. Terima kasih. Selanjutnya pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ini ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 26 Januari 24, hari Jumat yang akan datang, ada latihan angklung pukul 10 pagi di tempat ini juga. Selanjutnya tanggal 31 Januari ada seminar kesehatan. Temanya bugar di usia senja yang akan dibawakan oleh Dr. Theo Audianto, SPPD, dari Rumah Sakit Siloam Karawaci. Hari ini ada persembahan snack dari Ibu Indriastuti yang berulang tahun. Kami mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Terakhir, untuk menjaga kebersihan bersama, diharapkan saat membuang tisu di ruang toilet ya, pada saat membuang tisu agar dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang sudah disediakan. Jangan dibuang di lantai, supaya kondisi toilet pun akan menjadi lebih bersih. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Oh iya, yang berulang tahun hari ini, saya harap maju ke depan, yaitu Ibu Indriastuti, Ibu Lucianawati Utomo, Ibu Devi Tanumi Harja, Bapak Daniel B. Kosase, dan Bapak Sugiono Teja. Ibu Indriastuti, Ibu Lucy, Ibu Devi, terus Bapak Daniel, enggak kelihatan juga ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Panjang umurnya, sehat badannya,
dan Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.